Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'in bin Ilyas, NIM 152. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang riset pemasaran dan analisis perilaku konsumen terhadap pembelian pisang. Komoditas pisang. Pisang merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Nunukan dan menjadi sumber utama devisa bagi wilayah perbatasan. Pisang merupakan penyumbang produksi buah-buahan sebesar 58,99% dari total produksi buah-buahan Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan menjadi sentra produksi pisang khususnya di Pulau Sebatik. Komoditas pisang di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan produksi tahun 2010 sebanyak 26.696 ton menjadi 8.806 ton pada tahun 2015. Peningkatan nilai tambah menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi guna menyetarakan neraca perdagangan dengan Malaysia. Perlu adanya strategi untuk mengelola usaha tani yang berkelanjutan agar menghasilkan kemandirian masyarakat serta ketahanan pangan. Lokasi pasar berada di Pasar Tradisional Jalan Ahmad Yani Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya yaitu kuesioner. Yang dipertanyakan ada yang pertama adalah sumber informasi tentang pisang, yaitu anggota keluarga, teman, media sosial. Yang kedua, informasi yang menjadi fokus perhatian konsumen. Pilihannya adalah manfaat, harga, dan kandungan gizi. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh promosi. Yang pilihannya adalah tidak berpengaruh serta berpengaruh. Yang keempat, frekuensi pembelian pisang dalam sebulan. Pilihannya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang kelima yaitu kepuasan setelah membeli pisang. Pilihannya sangat puas, puas, biasa saja, dan tidak puas. Selanjutnya yaitu rancangan riset. Yang pertama adalah analisis lokasi. Yang kedua mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Dan yang keempat menyusun rencana pemasaran. Hasil riset pasar. Berdasarkan riset pasar dilakukan di Pasar Sungai Nyamuk, Sebatik Timur, jarak antara lokasi dengan pasar hanya sekitar 1 km. Umumnya konsumen membeli buah pisang yang mempunyai harga murah, kondisi yang baik. Responden yang berada di Pasar Sungai Nyamuk, Sebatik Timur adalah ibu rumah tangga dan masyarakat lainnya. Untuk alat analisis data yang digunakan, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digunakan pada riset ini yaitu analisis SWOT, di mana analisis data mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, hal ini dilihat dari bagaimana konsumen dalam memutuskan pembelian buah pisang di lokasi. Analisis ini dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama, kemudian dipresentasikan berdasarkan jumlah responden. Persentase yang terbesar merupakan faktor yang dominan dari masing-masing variabel yang diteliti. Metode pengumpulan data ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan penyebaran kuesioner dan data sekunder dari jurnal sebagai acuan. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Pada tabel yang pertama yaitu jenis kelamin dilihat pada laki-laki berjumlah 12 dan perempuan berjumlah 18. Dan jumlah total yaitu ada 20. Yang kedua adalah berdasarkan jenis umur. Umur 16 hingga 21 ada 7 orang, dan 21 hingga 25 ada 9 orang, dan 25 hingga 30 ada 4 orang, dan jumlah sebanyak 20 orang. Tabel ketiga yaitu jenis pekerjaan. Yang pertama itu adalah mahasiswa sebanyak 5 orang, wirausaha sebagai 2 orang, dan yang lain-lain ada 13 orang, dan jumlah sebanyak 20 orang. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pada pendapatan 500 hingga 1 juta, jumlah responden ada 11, 1 juta hingga 2 juta, responden ada 6 orang, dan 2 juta hingga 3 juta ada 6 orang, dan jumlah responden mencapai 20 orang. Kemudian adalah analisis riset pasar. Yang pertama adalah kekuatan. Lokasi yang strategis karena dekat dengan lokasi masyarakat. Yang kedua adalah kelemahan, parkir yang tidak tersedia sehingga konsumen parkir di tepi jalan. Yang ketiga adalah peluang, lokasi yang luas sehingga dapat masyarakat yang ingin membuka usaha dapat dilakukan dengan tanpa adanya masalah. Yang keempat itu adalah ancaman. Komoditas yang sering dibawa ke Malaysia sehingga akan bisa mengurangi ketersediaan produk di pasar. Selanjutnya itu adalah pembahasan. Untuk pertama itu sumber informasi. Dilihat pada data bahwa konsumen lebih banyak mendapatkan informasi tentang pisang dari anggota keluarga yaitu sebanyak 70%. Selanjutnya itu informasi menjadi fokus perhatian konsumen. Dilihat pada data dapat diketahui bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh konsumen sebanyak 50% responden menjawab bahwa manfaat pisang menjadi hal yang paling menarik perhatian konsumen untuk membeli.
Selanjutnya yaitu tentang pengaruh promosi. Berdasarkan data di atas mengenai pengaruh promosi terhadap konsumen dapat dilihat bahwa promosi berpengaruh terhadap konsumen sebanyak 85%. Selanjutnya yaitu frekuensi pembelian pisang dalam sebulan. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 50% konsumen pisang di pasar melakukan pembelian pisang dalam sebulan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu kepuasan setelah membeli pisang. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa setelah konsumen melakukan pembelian pisang merasa sangat puas, yaitu sebesar 60%. Begitu juga dengan konsumen yang merasa puas sebanyak 35%. Kesimpulan yang dapat diambil adalah konsumen mendapatkan informasi dari anggota keluarga sebanyak 70%. Berdasarkan informasi konsumen berfokus kepada manfaat pisang tersebut sebanyak 55%. Pengaruh promosi konsumen menganggap bahwa promosi sangat berpengaruh sebanyak 85%. Konsumen melakukan pembelian pisang dalam sebulan 3 kali sebanyak 50%. Dan konsumen merasa sangat puas berbelanja buah pisang karena kualitasnya dan manfaatnya. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Jurnal yang dapat diambil sebagai acuan yang pertama, studi kelayakan komoditas usaha tani daerah perbatasan Pulau Sebatik Kalimantan Utara. Yang kedua yaitu upaya memperkuat daya saing perbatasan Pulau Sebatik. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.